Selamat datang di InFootball. Perkenalkan gue Riyad. Gue Malvin. Pertama-tama gue mau nanya dulu nih, apa itu sih InFootball? Jadi InFootball itu adalah sebuah channel yang akan membahas lebih dalam lagi tentang kancah sepak bola Indonesia. Oke, dalam kancah sepak bola Indonesia itu berarti semua sepak bola di Indonesia? Iya benar, dari klub, timnas. Oke. Jadi contoh dalam dekat ini berarti kita bisa dong ngomongin Piala AFF. Bisa banget Bisa. sih, karena kan lagi happening banget kan Piala AFF. Bener. Menurut lu Piala AFF ini tuh gimana sih, Vin? Kalau timnas di Oke. Piala AFF itu sebenarnya Oke. itu kita bisa dibilang langganan final. Final, bener Finalis banget. lah, Finalis. bukan langganan juara, Bukan. karena kita belum pernah juara Oh di iya, AFF. sedih banget sih gue kalau gitu. Kita 5 kali masuk final. 5 kali masuk 5 final. kali masuk final dan 5 kali itu masuk udah final. ditumbangin sama Thailand, Malaysia, Singapura, Oke. Indonesia sama Thailand ya. Sama gitu. Thailand. Dan menurut lu dari strategi beberapa Piala AFF ke belakang sama strategi Piala AFF musim ini itu menurut lu gimana? Kalau menurut gua dulu ya. Oke. Menurut gua tuh Piala AFF musim ini Indonesia tuh sangat-sangat wow, ini gua bilang bisa loh permainan Setuju. Piala AFF, permainan timnas di sepak bola skala Asia Tenggara itu lumayan dari beberapa Piala AFF di musim Yang sebelumnya sebelumnya itu sama sekali itu sangat-sangat strateginya tuh yang gue suka banget gitu. Menurut lu? Gue sih setuju ya kalau dengan statement lu yang kayak tadi itu. Oke. Karena dari sekarang nih kita nih benar-benar nurunin pemain muda semua tuh. Oke. Ya kan? Dari pemain muda ini dengan pelatih yang menurut gue masih belum cukup lama lah untuk nanganin timnas. Karena kan kalau pemain timnas itu kan dia lebih sering di klub sebenarnya. Oke. Nah, Oke. sebenarnya tuh untuk mempersatukan tim di timnas itu kan dia nggak punya waktu yang cukup panjang ya kan. Jadi kayak persiapannya yang nggak terlalu banyak, tapi dari yang kemarin kita lihat pertandingan yang udah kita lalui dengan Sintayong di Piala AFF ya utamanya. Ya kan? Bener. Nah itu menurut gua dari kita ikut AFF sebelumnya ini kita ada peningkatan. Ada peningkatan banget sih dari skema permainan, terus dari taktik kita. Dulu itu permainan kita gampang banget kebaca. Jadi kalau misalkan permainan yang menurut lo paling bagus tuh di game kemarin fase grup ini gimana menurut lo? Wah iya sih, kalau dari fase grup ya, itu kita sebenarnya bagus, permainan kita tuh bagus banget. Terutama pas lawan rival Malaysia. Itu aduh, gua nggak boleh ngomong kasar sih di sini. Gua pengen ngomong kasar tapi nggak usah lah. Ayo lanjutkan aja. Sama pribadi kita ya. Rival abadi. Itu rival banget kan, kita bisa secara langsung itu kita ngebantai 4-1. 4-1 cuy. Awal-awal sempat deg-degan sih ya kan. Kita sempat kejebolan di awal. Terus tanpa kita sadari kita bisa, pemain kita tuh nggak kepancing. Kita tuh tetap ngikutin strategi dari Sintayong ini nih, ya kan? Yes. Dengan cara permainan yang dengan polanya dia, semuanya kita bisa ngebalikin keadaan, bahkan kita bisa bantai dia sampai skor 4-1. Nah, gue mau tanya nih, Pin, kenapa permainan sepak bola Indonesia atau timnas sendiri di Piala AFF tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya, kenapa bisa loh Indonesia bisa ternyata permainannya seperti ini gitu. Kenapa permainan sebelumnya sih bagus sampai kita bisa beberapa kali masuk semifinal. 5 kali loh. Kita nggak merendahkan, tapi kenapa permainan Piala AFF musim ini itu lebih baik dibanding permainan Piala AFF sebelumnya? Iya, kalau menurut gue sih ada sangkut pautnya juga nih sama Sintayong nih. Secara nggak langsung lah gitu. Karena kan Sintayong bagus ya. Bagus. Dia yang milih pemain, terus dia yang ngasih taktik, ya kan. Terus juga tanpa kita sadari nih kita ikut AFF ini, event itu nanti kita nggak juara, karena kita menurunkan bisa dibilang 80% pemain muda. 80% pemain muda, bahkan ada pemain 19 tahun, 20 tahun. Itu bisa dibilang
itu untuk jangka panjang. Jangka panjang. Kalau mau ngomongin timnas tuh lu nggak bisa ngomongin lu harus juara, lu nggak juara go cut. Itu pemikiran kuno. Dari dulu kita kayak gitu. Benar. Ya kan? Sekarang gua harap ya kan, walaupun nanti kita bisa juara, taruhlah itu bonus. Tapi kita harus lihat cara permainan kita tuh gimana sih di tangan Sintayong ini. Yang menurut lo itu harus bertahan adalah cara permainan sepak bola Indonesia atau timnas sepak bola saat ini itu tetap berkembang terus menerus seperti saat ini gitu. Ya, secara langsung nanti kita bakalan berkembang. Oke. Karena kan kalau timnas itu enggak lu percuma lu punya skillful, percuma lu punya fighting spirit yang bagus. Tapi kalau lu nggak masuk dengan taktik pelatih, lu nggak bakalan dipakai. Gitu. Nggak bakalan dipakai, otomatis lu nggak bakalan diambil dong ke timnas, nggak bakalan dipanggil. Karena kan ada kuota yang udah ditetapkan oleh AFF. Kalau misalkan pertandingan AFF ini, itu tuh Sintayong mencari pemainnya tuh apa emang dia lu tak bukan gitu sih, lebih tepatnya kayak lu tahu nggak sih kriteria Sintayong yang sebenarnya tuh kayak soalnya kan bukan cuma tahu ya udah paham. Cuman kayak pemain ini dipanggil gitu. Tapi lu tahu nggak sih seberapa pemikiran sampai Sintayong bisa mempunyai taktika permainan yang bagus di musim ini gitu. Menurut tuh kayak gimana? Jadi kalau dari yang dia ngambil pemainnya itu tuh dia tuh ingin membangun tim nasional Indonesia untuk jangka panjang. Bukan bagus banget itu. Jadi kita tuh kita harus bersaing di kancah bukan Asia Tenggara aja nih, tapi di Asia. Kalau dari Asia, who knows, kita bakalan mewakilkan Asia di Piala Dunia. Itu nggak menutup kemungkinan banget sih. Nggak menutup kemungkinan banget. Walaupun di atas kita tuh masih ada Korsel, masih ada Jepang, Iran, Uni Emirat. Itu nggak usah dipikirin. Kalau kita punya pemain yang kuat, kita punya pemain yang basically udah bisa dibilang udah tahu nih karakter pelatihnya, maunya pelatih itu kayak gimana. Terus punya fighting spirit, stamina yang Pertama juga attitude ya, itu penting banget. Itu penting ya, itu penting banget. Apalagi kan Korea kan, pelatih Korea itu Sintayong itu dia dulu pernah jadi pelatih Korsel. Di Piala Dunia. Itu sih keren banget sih, Nah dari situ kan ketahuan kan, ini pelatih punya bisa dibilang tuh punya kelas gitu. Kelas banget, ya kan? Piala Dunia cuy. Jadi kita harus kasih dia waktu. Bener. Itu gue setuju. Soalnya gini ya Pin ya. Gue kan pengetahuan gue tentang bola tuh minim banget ya. Yang gue lihat dari tahun ke tahun, dari piala ini piala itu, permainan sepak bola Indonesia tuh berganti-ganti pelatih, berganti-ganti pemain. Benar. Cuman hanya tuh menghasilkan ya udah penyesalan, terus head space di mana-mana. Kita dari dulu selalu nyalain pelatih. Kayak Luis Milla itu kita nggak bisa bilang dia jelek. Bener banget. Dia bagus. Tapi karena apa tuh alasan kenapa dia bagus? Ya dia bagus karena kan secara nggak langsung nih ya, dia tuh punya kelas juga dong. Dia Spanyol, ya kan? Spanyol, tipe kalau pemain Spanyol sama tipe kalau pemain Indonesia bisa dibilang tuh nggak jauh beda. Nggak jauh beda? Iya, pemain Spanyol mana ada tinggi-tinggi. Oh iya, benar. Jadi tuh dia lebih main dari kaki ke kaki. Pengennya tiki-taka. Itu kemarin Luis Milla sempet pengen nerapin kayak gitu, tapi ya emang belum dapet dan waktunya dia nggak terlalu lama dan udah terlalu gimana ya, PSSI ini terlalu nge-push nih menurut gua kemarin Gua mau nyinggung sedikit masalah PSSI ini, ya kan? PSSI itu harus ngasih waktu yang harus waktu lebih lah buat pelatih timnas, karena kan lu ngomongin timnas nih bukan klub. Kalau klub lu setiap hari ketemu pemain. Kalau timnas kan nggak begitu. Benar. Ya, Kira-kira berapa jangka waktu untuk pelatih untuk bisa membuat pemain timnas lebih berkelas, bukan berkelas sih Pin, lebih tepatnya tuh
gimana cara pelatih untuk bisa menyatukan pemain dalam jangka waktu berapa gitu? Kalau buat fixnya itu dalam jangka waktu berapa, gue belum ya. Belum inilah, gue nggak bisa kasih statement. Wah 5 tahun, 10 tahun gue nggak bisa, karena kan setiap pelatih itu punya karakter beda-beda. Dan setiap pemain juga punya karakter beda-beda. Pemain A dia bisa ngikutin pelatih, maunya pelatih itu selama 3 tahun misalnya, selama 3 tahun di timnas. Dengan ajang 2-3 kali ikut kompetisi, itu dia bisa ngikutin. Udah ngeklop lah sama pelatih, ya kan? Tapi kan nggak semua pemain punya kriteria karakter yang sama, ya kan? Dan juga kalau ada pergantian di timnas itu menurut gue wajar banget sih. Pergantian timnas itu maksudnya? Kayak pemainnya gitu. Oh, pemainnya. Nah, jadi kan kayak nggak semuanya tuh harus, wah nih dia jago banget nih di klub, kenapa nggak dipanggil? Pelatihnya bego nih, jadi bukan masalah gitu. Bukan. Apa jadi alasannya? Balik lagi ke tadi yang gue bilang, jadi kayak permainannya tuh nggak masuk, cara dia individualnya dia tuh nggak masuk sama karakter pelatih. Berarti pelatih itu akan menyetujui pemain itu bukan karena skill dan kecepatan atau apapun itu, tapi karena gua cocok nggak sama dia. Iya. Gitu. Skill itu bisa dibilang nomor berapa lah. Karena kan kalau kita main di timnas itu lu punya skill, cakep nih skill lu, ya kan, skillful banget lah. Benar. Ya kan. Tapi lu bisa nggak kerja sama tim? Balik lagi ke situ. Nah, kalau di timnas kita harus ngikutin cara kinerja pelatih. Pelatih tuh maunya tuh kita ngikutin kayak gini, kayak kemarin lah kita Malaysia. Kita bisa menang kayak gitu karena kita nggak panik. Benar. Ya kan? Benar banget itu. Pas kita kejebolan pertama tuh gue nggak ngeliat, kita nggak terlalu panik lah menurut gue. Makanya kita bisa ngebalikin. Dan benar kata Sintayong yang pas kemarin pas habis pertandingan tuh dia kan kayak conference press gitu kan. Nah dia tuh ngomong pemain ngikutin mau gue. Nah jadi kalau kita punya pemain yang bisa ngikutin pelatih, menurut gue sih itu oke banget. Berarti kalau bener-bener ya pelatih ada kepala tim yang harus diikutin sama semua pemain. Benar, itu bisa dibilang vital lah kalau pelatih itu. Jadi kalau kayak gitu banyak banget nih yang kita bisa omongin, banyak sebenarnya yang bisa kita omongin kawan-kawan di luar sana. Kalau misalkan kalian punya saran atau kalian mau ikut, kita bahas ini, kita bahas itu, kita bahas apapun tentang sepak bola Indonesia, yang terutama sepak bola Indonesia ya, karena kita di sini bukannya untuk mau merubah atau mencari apa ketenaran dari sepak bola, tapi gue di sini, dan kita lebih tepatnya kita mau membuka peluang untuk pemikiran sepak bola, supaya sepak bola tuh bisa diobrolin loh. Sepak bola tuh seru loh diobrolin. Benar. Dan seru banget. Dalam sepak bola itu. Dalam. Sepak bola tuh dalam, dari kayak tadi kita aja ini udah beberapa menit. Gua nggak tahu berapa menit, dan pokoknya kita tuh dari berbagai macam jenis kita bisa ngobrolin, dari supporter, dari sepak bola, dari pemain, dari transfer, dari liga, dari apapun itu, federasi. Jangan lupakan itu. Itu nanti kita akan banyak kupas secara mendalam tentang apapun, dari federasinya, wasitnya. Hei wasit, kamu tunggu nanti. Kita akan ngobrolin semua, dan PSSI juga. Udah kali ya, kayak gitu aja untuk episode pertama ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian tercerahkan. Nggak tercerahkan sih, lebih tepatnya kayak, oh ternyata sepak bola tuh seru juga ya diajak ngobrol, dibuat di obrolan gitu. Kalau gitu sampai sini aja video pertama ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa lagi untuk dirimu di luar sana, jangan lupa kalau mau berbagi info tentang bola apapun. Iya, kita terima masukan kalian. Tulis aja di komen. Nanti komen di bawah. Kita bakalan bacain satu persatu. Benar. Jangan lupa nanti follow kita di Instagram dan media sosial lain kita, nanti kita akan ada di bio dan di deskripsi. Udah gitu aja dari gue, Riyad. Gue Malvin. Thank you. Thank you.